Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah alur cerita atau spoiler. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Juga bagi yang udah subscribe, semoga kalian memiliki persenjataan yang tangguh dan bisa diandalkan. Thank you. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke TKP. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2345. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti jawaban. Untuk apa itu? Seringai Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak akan jujur kepada saya. Lupakan, saya tidak peduli jika rencana saya mengganggu Anda. Jika kau merusak rencanaku, aku akan menghentikanmu menghadiri konferensi God King. Petik 2. Jiang Chen memberikannya senyum tak peduli. Saya dapat menemukan cara lain untuk menghadiri konferensi bahkan tanpa Sekte Finstar. Jika saya mengekspos Anda tidak akan pernah mendapatkan akses ke danau. Petik 2. Jika dia mau, dia bisa mencari dewa yang lebih baik dan mentega mereka. Dia masih memiliki kesempatan untuk menghadiri konferensi itu. Namun demikian, itu akan jauh lebih berisiko. Dia akan lebih cenderung menarik kecurigaan, dan akan terlihat seperti orang bodoh karena menarik trik yang belum sempurna. Han Suang, bagaimanapun, harus mempertimbangkan kemungkinan itu. Dia harus mengakui bahwa Jiang Chen benar. Dia dirugikan di sini. Memang ada cara lain untuk menghadiri konferensi. Namun rencananya, bergantung pada Heavenly Crimson Lake. Sebenarnya, danau adalah bagian yang paling penting, yang tampaknya rencananya akan berantakan. Mereka terhenti. Aku akan memberimu tawaran, Sektoris Han, kata Jiang Chen, memecah kesunyian. Dengarkan aku sebelum kamu mengambil keputusan. Han Suang membalik rambutnya yang halus dan menatap Jiang Chen. Lanjutkan. Saya benar-benar menawarkan bantuan saya semata-mata karena saya tidak ingin Anda memperingatkan orang-orang God King dan mengganggu rencana saya, kata Jiang Chen sengaja. Namun, kamu harus memberitahuku apa yang bisa aku lakukan untukmu. Kamu masih ingin aku memberitahumu rahasiaku, bukan? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Anda hanya menipu saya untuk berbicara. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Aku bersumpah ke surga bahwa apapun yang kau kejar, aku tidak akan melakukan apapun untuk melemahkanmu, dan aku akan menyimpan rahasiamu. Jika saya kembali pada sumpah saya, semoga langit memukul saya. Apakah itu cukup baik untukmu? Petik 2. Sumpah surgawi adalah asuransi yang sama baiknya dengan yang lainnya. Ekspresi Han Suang santai dalam sekejap. Dia mempertimbangkan Jiang Chen dengan hati-hati, jelas bingung dengan tindakannya. Pria itu menawarkan untuk membantunya tanpa imbalan dan bahkan telah bersumpah. Fakta bahwa dia telah membuat kompromi sedemikian rupa untuk menawarkan bantuan padanya berarti dia merencanakan sesuatu yang besar juga. Kalau tidak ada alasan untuk pergi ke masalah seperti itu. Han Suang tersenyum. Kursi ini telah meremehkan kekuatan keyakinan Anda, Penatua Zen. Anda telah membuat konsesi demi konsesi. Anda mengejar sesuatu yang sama besar, bukan? Apakah saya salah membuat asumsi seperti itu? Petik 2. Kamu tidak salah, kata Jiang Chen dengan tenang. Apa yang saya kejar sama pentingnya bagi saya. Mengapa kita tidak membersihkan udara dan berbagi rencana kita? Mungkin kita akan menemukan solusi win-win. Han Suang jauh lebih santai begitu dia tahu Jiang Chen tidak bermaksud jahat padanya. Jiang Chen tersenyum tipis. Rencana saya akan dianggap keterlaluan oleh kebanyakan orang. Aku khawatir kamu akan pingsan karena ketakutan jika aku memberitahumu tentang hal itu. Petik 2. Oh, Han Suang terkekeh. Kebetulan sekali. Hal yang sama berlaku untuk rencanaku. Banyak yang pingsan jika mendengarnya juga. Kami berdua melakukan sesuatu yang sama keterlaluan, bukan? Petik 2. Jiang Chen berhenti. Dia meremehkan kepala sekte. Sangat menarik untuk bertemu dengan orang seperti dia. Dia bisa mengatakan bahwa Han Suang tidak memiliki niat buruk terhadapnya, meskipun memiliki agendanya sendiri. Selama rencana mereka tidak saling mengganggu, mereka bisa membuat semuanya berjalan lancar. Han Suang menyilangkan kakinya dan menatap Jiang Chen dengan pandangan malas. Saya pikir Anda telah membuat poin yang bagus, Penatua Zen. Saya bisa bersumpah untuk merahasiakan rencana Anda. Apapun yang Anda rencanakan, kami akan saling memberi ruang untuk melaksanakan rencana kami masing-masing. Ketika situasi membutuhkannya, kita bahkan dapat bekerja sama. Petik 2. Ada alasan bahwa wanita itu telah menjadi kepala sekte Finstar Sekte dan mendapatkan pijakan dalam waktu singkat. Jiang Chen mempertimbangkan kelayakan kolaborasi bukannya langsung menolaknya. Jika Han Suang ternyata menjadi sekutu yang tidak bisa diandalkan, rencana terakhirnya adalah menangkapnya atau bahkan membawanya keluar. Dia kemudian bisa menemukan alasan untuk mengambil alih Sekte Finstar. Dia yakin bahwa dia akan bisa melakukan itu tanpa melibatkan dirinya.
Dia masih bisa menghadiri konferensi God King itu. Jiang Chen tersenyum santai. Baiklah, kenapa kamu tidak pergi dulu? Setelah aku memastikan kamu belum berbohong tentang rencanamu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu masuk dalam rencanaku. Petik 2. Kenapa aku harus pergi dulu? Han Suang cemberut sedih. Ladies first, jawab Jiang Chen sambil tersenyum. Maka aku harus menjadi yang pertama mendengarkan rencanamu, bukan yang pertama berbicara. Han Suang bisa jadi tidak masuk akal juga. Jiang Chen mengetuk meja dengan buku jari dan tersenyum aneh. Meskipun kamu sudah mempertimbangkan hampir semuanya, Sektoris Han, ada satu hal penting yang kamu abaikan. Han Suang berhenti. Apakah kamu sudah mempertimbangkan situasi yang kamu alami? Jiang Chen menyeringai. Kamu ada di kediamanku. Ada 1000 cara bagi saya untuk membawa Anda keluar dan mengambil alih sebagai kepala sekte. Anda tidak akan memaksa tangan bawahan ini, kan? Petik 2. Ekspresi Han Suang berubah keras untuk sesaat sebelum dia tersenyum cerah. Sekarang kamu sudah mengingatkanku, tidakkah kamu takut aku akan membunuhmu saja? Sekte saya memiliki tempat di sini sekarang. Saya dapat menyingkirkan Anda sekarang setelah Anda memenuhi tujuan Anda. Petik 2. Hal yang sama berlaku untuk Anda, kata Jiang Chen dengan dingin. Bawahan ini memiliki kesempatan lebih baik untuk membawamu keluar daripada sebaliknya. Huff, Anda terlalu percaya diri. Pamanmu tidak ada di sini. Saya dapat memanggil Penatua Ge dan Su untuk membantu saya mengeluarkan Anda. Apakah Anda akan percaya diri? Petik 2. Jiang Chen mendengus. Kau benar-benar buruk dalam mengancam orang, Sect Mistress. Dengarkan dirimu sendiri. Apa kau benar-benar mencoba mengintimidasiku dengan membesarkan 2 badut itu? Petik 2. Penatua Ge dan Su. Mereka sama mengancamnya seperti lalat di mata Jiang Chen. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal, Penatua Zen, tetapi apakah Anda pikir hanya Anda dan paman Anda yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya? Han Suang bertanya dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu menganggapku mangsa yang mudah? Jiang Chen tersenyum malas. Kami tahu kamu telah menyembunyikan kekuatanmu, Sect Mistress, tapi izinkan aku memberimu pengingat ramah. Bahkan jika kamu adalah dewa tingkat ke-9, kamu masih akan kalah dalam pertarungan ini. Apakah Anda mempercayai saya? Sovereign of the Three Realms, chapter 2346. Bahkan dewa level 9 akan kalah. Ancaman itu terdengar tidak menyenangkan di telinga Han Suang. Nah, cara untuk membunyikan trompetmu sendiri. Apa yang kamu, God King? Apakah dewa tingkat 9 lelucon untuk Anda? Dia mengerutkan kening, sedikit marah. Penatua Zen Junior, kamu terlihat jujur pada pandangan pertama, tapi kamu cukup pembual. Haha, apakah kamu pikir aku sedang meniup udara panas? Bukan begitu, balas Han Suang yang kesal. Kenapa kita tidak bertaruh saja? Senyum Jiang Chen tidak berbahaya, tapi itu pemandangan yang sangat menjengkelkan bagi Han Suang. Tentang apa? Dia bertanya, tidak mau mundur. Aku yakin kamu tidak bisa keluar dari kediamanku. Jiang Chen tersenyum. Tinggalkan tempat ini. Dia memandang sekeliling dengan jijik. Hampir tidak ada pertahanan. Sektes ini dengan santai bisa berjalan-jalan di luar. Tempat tinggalnya sementara, jadi Jiang Chen tidak mengatur terlalu banyak mekanisme. Dia ingin tetap tidak mencolok, setelah semua. Bagaimanapun, pertahanan tidak terlalu penting mengingat kekuatannya saat ini dan kehadiran keempat binatang buas. Pada level mereka bisa merasakan siapapun di sekitarnya. Belum lagi, tikus Gold Beater telah menjadikan tempat itu sarang mereka. Calon penyintas akan berada di dunia yang terluka. Kalau begitu, Anda tidak akan rugi apa-apa, bukan? Jiang Chen terkekeh. Baik, kenapa tidak? Apa yang dipertaruhkan? Jika saya menang, Anda akan menumpahkan apapun yang Anda rencanakan, tidak ada kebohongan atau kelalaian yang diizinkan. Apakah kamu berani? Han Suang meraung dengan cemberut sengit. Kenapa tidak? Ayo ludah. Wataknya yang berapi-api sepertinya telah menginfeksi tuan muda itu. Bagaimana jika kamu kalah? Hal yang sama, aku akan menumpahkan kacang. Semoga surga memukulku mati jika aku menyembunyikan sesuatu. Dia terdengar sangat percaya diri dalam kemenangannya. Bagus. Tuan muda menamparkan pahanya. Sudah diputuskan, Sect Mistress. Apapun hasilnya, pemenang akan tetap diam dan melindungi rahasia pihak lain. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada gangguan, dan sama sekali tidak ada dorongan berbicara di roda yang lain. Itu intinya saya. Apakah kamu siap untuk itu? Petik 2. Itulah kondisi yang hendak disarankan Han Suang. Hebat, sudah disepakati. Saya baru saja akan mengatakan hal yang sama. Pemuda itu telah menghasut daya saing naluriahnya. Dia dipenuhi keyakinan diri yang gamblang. Dia sudah berulang kali memikirkan rencananya untuk bertindak. Tidak ada yang bisa menghentikannya menjejakkan kaki di luar.
Mungkin Penatua Zen Junior menyembunyikan kekuatannya, tetapi bahkan jika dia berada di tingkat ke-9, kemenangannya masih tidak akan diragukan lagi. Mereka menyetujui persyaratan dan bersumpah untuk menghormati janji mereka. Menolak Jiang Chen, Han Suang tersenyum jahat. Penatua Zen, kaulah yang memulai taruhan, jadi kamu harus menyerah ketika kalah. Jiang Chen tersenyum. Kembali padamu, jangan mengingkari kata-kata Anda. Petik 2, potong obrolan. Kapan kita bisa mulai? Tanya sekte itu dengan tenang. Sekarang juga, Jiang Chen terdengar acuh tak acuh, seolah-olah dia hanya seorang pengamat. Sekte itu tidak peduli dengan apapun yang ia rencanakan. Sosoknya bergerak, langsung berubah menjadi penembakan afterimage di luar. Pada saat yang sama, sebuah item muncul di tangannya. Itu adalah harta dalam bentuk pesawat ulang-alik terbang. Ini khusus terhadap pembatasan dan disebut Sky Breaking Spindle. Itu bisa menemukan titik lemah dalam pembatasan dan menemukan celah bagi pemiliknya untuk lolos. Keyakinannya didasarkan pada keberadaan item ini, tapi dia belum memperhitungkan kemungkinan Jiang Chen tidak akan menggunakan batasan sama sekali. Sebagai gantinya, dia menggunakan formasi 4 binatang suci. Saat ini, binatang buas telah mengerahkan domain mereka di sekitarnya. Terus terang, setelah mengasimilasi garis keturunan mereka, dia sendiri bisa menyulap bidang yang menyaingi mereka. Ketika dua domain digabungkan menjadi satu, bahkan God King akan berjuang untuk membebaskan diri dari batasannya, untuk mengatakan apa-apa tentang Han Suang. Sekte itu dengan cepat mengenali distorsi spasial yang terjadi di sekelilingnya. Tempat tinggal mungil itu tiba-tiba dipenuhi kehampaan alam semesta yang tak terbatas. Dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak di tengah-tengah kekacauan primordial ini. Dia tidak bisa lagi melihat pintu keluar. Bagaimana dia harus pergi? Tapi dia menolak mengakui kekalahan. Spindle Sky Breaking terbang keluar dari tangannya, mencoba mencari kelemahan. Itu berubah menjadi bola cahaya redup dan mengitari udara beberapa kali, tetapi kekuatan yang menakutkan segera memadamkannya, seolah-olah ada tangan raksasa yang entah dari mana datang dan mengambilnya. Han Suang berubah pucat karena kaget. Pesawat ulang-alik adalah harta yang paling ia banggakan. Untuk berpikir itu akan dengan mudah dianggap tidak berguna. Ini hanyalah mimpi buruk. Tanpa bimbingan harta karunnya, usahanya terbukti sia-sia. Setiap gerakannya menjadi semakin berat ketika pembatasan meningkat dalam kekuatan. Menjelang akhir, dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun ke depan. Suara tenang Jiang Chen mencapai telinganya. Sect Mistress, maafkan saya pelanggaran ini. Apakah Anda akan bertahan, atau haruskah kita duduk dan mengobrol enak? Petik 2, suara itu membuatnya marah dan cemas pada saat bersamaan. Nak, jika kamu sekuat itu, kenapa kamu tidak membunuhku saja? Mengapa meninggalkan saksi? Petik 2, dia marah karena marah, tetapi kemungkinannya tetap mengkhawatirkan. Penatua Zen Junior tampaknya bukan tipe yang membunuhnya dengan darah dingin, tetapi keadaan memang membuat pria itu. Jiang Chen mendesah pelan, aku punya setidaknya 100 cara untuk membuatmu menghilang tanpa jejak. Mengapa saya harus melalui semua kerumitan ini? Petik 2, dia pasti sudah mendengus mengejek beberapa saat yang lalu, tetapi dia sekarang telah membangun kepercayaannya. Meskipun masih keras kepala, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa akan mudah baginya untuk membunuhnya. Ai, saya telah meremehkan Anda, tampaknya. Baik, ini kemenanganmu. Biarkan aku keluar, aku menyerah. Dia akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong. Tekanan di sekelilingnya terangkat segera setelah suaranya jatuh. Penatua Zen Junior bisa mengendalikan kekuatan ini sesuka hati, tampaknya. Itu adalah realisasi yang menghebohkan. Apakah dia monster? Dia memelototinya dengan campuran kesal, canggung, dan ketidakberdayaan. Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Tanyakan saja, saya akan menjawab. Meskipun marah, dia adalah seorang wanita dari kata-katanya. Dia tahu tidak ada perlawanan yang akan berhasil. Dia jelas-jelas berada di bawah kekuasaannya. Chapter Sovereign of the Three Realms, Chapter 2347. Meskipun menyerah, Jiang Chen tidak menggosoknya. Sect Mistress, izinkan saya bertanya lagi. Mengapa begitu memukau Anda tentang lahan terlarang danau? Dia kembali ke pertanyaan aslinya. Han Suang balas menatap dengan tenang. Penatua Zen Junior, Anda telah bersumpah untuk tidak membagikan percakapan kami dengan pihak ketiga atau membocorkan rahasiaku. Anda tidak dapat menghalangi saya dalam bentuk atau bentuk apapun, benar? Petik 2, memang. Jiang Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, kata-kataku adalah ikatanku. Apa yang kamu ketahui tentang Heavenly Crimson Lake? Tanya sekte itu dengan tenang. Bukankah itu hanyalah danau vulkanik? Hanya saja, padat dalam elemen api, sehingga bermanfaat untuk budidaya.
Tidak ada hal lain yang terlintas dalam pikiran saya. Itu sejauh pengetahuannya. Jadi kamu tidak tahu banyak tentang itu. Han Suang menyeringai. Apakah ada rahasia yang tidak kusadari? Jiang Chen bertanya. Tampaknya tidak semua itu mungkin, mengingat informasi yang cukup banyak yang tersedia baginya. Bukankah itu menyiratkan berita gembira itu tidak diketahui bahkan oleh ayahnya saat itu? Han Suang mengangguk ringan. Meskipun sedikit ragu-ragu, dia menambahkan, Penatua Zen, apakah Anda ingat ketika kita berbicara tentang tarian tak berujung Kaisar Surgawi? Jiang Chen secara alami mengingat diskusi itu. Itu terjadi sebelum kompetisi. Ya, jika ingatanku benar, kau bilang berharap Kaisar Surgawi yang kuat akan mengambil alih Taiyuan Plain. Apakah itu yang Anda maksudkan? Petik 2. Tepat sekali, dia menekankan dengan anggukan berat. Penatua Zen Junior, berapa lama kamu tinggal di Taiyuan Plain sebelumnya? Tampaknya tidak relevan dengan topik yang sedang dibahas, namun tuan muda itu tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia menjawab dengan penuh pertimbangan, tidak selama itu. Saya telah berkeliaran di tanah asing hampir sepanjang hidup saya. Petik 2. Dan mengapa kamu menjauh? Bukan karena Taiyuan terlalu berantakan. Dia melanjutkan. Jiang Chen tersenyum. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Seorang kaisar surgawi baru selalu muncul entah dari mana, jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok. Petik 2. Han Suang turun sedikit, dengan hati-hati mengukurnya saat dia perlahan berbicara. Sepertinya kita satu pikiran tentang masalah ini. Saya yakin sebagian besar pembudidaya di pesawat Taiyuan berbagi pendapat kami. Petik 2. Kita semua berharap untuk menemukan stabilitas, untuk melihat aturan kaisar yang kuat untuk waktu yang lama. Ini satu-satunya cara untuk memulihkan ketertiban dan menegakkan kembali hukum. Kami sangat membutuhkan perdamaian dan keadilan, tetapi Anda dapat melihat situasi saat ini sejelas saya. Sekte seperti White Drake mengamuk tanpa takut akan konsekuensi, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kerusuhan di wilayah lain. Anjing itu makan dunia anjing di luar sana. Jauh dari utopia yang dibicarakan legenda, kita hidup dalam mimpi buruk. Dunia seperti itu akan ditinggalkan cepat atau lambat oleh Dao tertinggi. Petik 2. Han Suang sangat bingung sehingga dia melompat berdiri. Kau benar dalam soal uang, Sek Mistress, tapi apa hubungannya dengan danau yang sepele? Banyak. Han Suang hampir berteriak. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Silakan berbagi. Jiang Chen terkekeh. Mari kita kesampingkan untuk sekarang dan kembali ke pesawat Taiyuan. Saat ini hanya ada 50 dewa sesuatu yang ada, dibandingkan dengan lebih dari 108 sebelum runtuhnya ketertiban. Setelah ratusan ribu tahun, kekacauan Taiyuan mulai berdampak pada keberadaannya. Lebih dari setengah kekuatannya telah terkikis, dan bencana ini masih berlanjut. Petik 2. Dia berada di samping dirinya dengan amarah. Aku tidak dilahirkan saat kudeta awal, tapi aku sudah mempelajari bagian sejarah itu. Setelah seseorang dengan sengaja menggulingkan pemerintahan Kaisar Langit Taiyuan, pesawat mengalami penurunan terus-menerus. Hari ini, kita menatap tepat ke jurang kehancurannya. Petik 2. Alasannya cukup masuk akal, tetapi hal-hal ini tampaknya terlalu jauh dari status dan kultivasi seseorang. Sek Mistress, apa yang ingin kamu katakan? Mata tajamnya menatapnya. Maksud saya adalah, tidak ada era berikut yang dapat dibandingkan dengan pemerintahan Kaisar Langit Taiyuan. Lalu mengapa kita tidak kembali saja? Mengapa tidak mengembalikannya? Dia satu-satunya God King yang diakui oleh ciptaan, satu-satunya yang bisa dipatuhi orang. Di masa lalu, para dewa mengira dia telah melampaui kehendak langit dengan memperbaiki Pil Sun Moon dan merusak siklus hidup dan mati yang telah ditentukan sebelumnya. Itu sebabnya, dihasut oleh seseorang, mereka semua menyerukan kemelaratan dan pemenjaraannya. Hasil, bahkan dengan dia pergi, Taiyuan terus memburuk. Itu bukti dia bukan orang yang membawa kemalangan ke dunia kita. Sebaliknya, itu adalah akting di balik layar. Petik 2. Melemparkan hati ke angin, omelan Han Suang yang marah sepertinya tidak pernah berakhir. Anggota sekte ini ternyata adalah pendukung setia ayah saya. Betapa tak terduga. Jiang Chen tersenyum lembut. Kaisar Langit Taiyuan adalah sosok dari zaman yang telah lama berlalu. Cukup mengejutkan melihat orang masih merindukan kepulangannya ke hari ini. Petik 2. Penatua Zen Junior, apakah Anda pikir saya satu-satunya yang berpikir begitu? Salah. Anda bisa bertanya-tanya. Dari 10 orang, setidaknya 7 atau 8 akan mengakui bahwa zamannya adalah zaman keemasan Taiyuan. Apakah mereka sudah menyaksikannya secara langsung, setiap kultivator pinus untuk masa lalu yang mulia itu? Taiyuan pada saat itu paling kuat dan makmur. Petik 2. Seperti yang dia katakan, itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Taiyuan telah melemah selangkah demi selangkah setelah kepergian Kaisar Surgawi. Apa, Penatua Zen Junior,
apakah Anda tidak setuju? Dengan mata menyala-nyala, Spitfire kecil itu sepertinya siap bertarung sampai mati jika dia berani mengatakan ya. Jiang Chen menghela nafas. Bukan saya, tetapi, Nona yang terkasih, selain menggerutu tentang hal itu, apa yang dapat dilakukan oleh orang-orang seperti kita? Sovereign of the Three Realms, Chapter 2348. Han Suang tertawa dingin. Apa? Haruskah kita menutup mata hanya karena ada yang lebih kuat dari kita? Taiyuan akan ditakdirkan setelah penebusan. Tidak, kita masing-masing bertanggung jawab atas nasib dunia kita. Petik 2. Dan kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan, Sek Mistress. Kaisar surga harus berada di tempat yang sempit. Bagaimana dia akan melakukan pengembalian? Apakah Anda akan mewujudkannya? Jika ingatanku bermanfaat, beberapa dewa telah mempertanyakan deposisinya di masa lalu. Anda bukan yang pertama menyarankannya untuk kembali. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka semua menghilang tanpa jejak. Penjahat itu memiliki cengkeraman yang jelas pada Taiyuan dan tidak akan mentolerir suara yang berbeda pendapat. Jiang Chen berperan sebagai penasihat iblis untuk menyuarakan niatnya. Apakah kita seharusnya tetap takut pada mereka selamanya? Haruskah kita berbaring dan menunggu kematian? Mereka bisa bersembunyi sedalam yang mereka inginkan, tetapi mereka harus mengekspos diri mereka sebelum terjun Taiyuan Plain ke dalam jurang. Semakin dia berbicara, semakin bingung tuan muda itu. Semacam drive tidak akan keluar dari tempat di God King, tapi caciannya tampak sedikit aneh datang dari seorang yang begitu muda. Daripada bergegas untuk menjawab, dia meluangkan waktu untuk memulihkan sikapnya. Apakah dia mencoba menarik Wall ke mataku? Tapi dia segera membuang kemungkinan ini. Itu tidak bertahan pada pemeriksaan lebih dekat. Dia seharusnya tidak menyadari identitasnya, untuk satu. Jadi dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menjawab, Sektoris, Anda mendukung kembalinya Kaisar Langit Taiyuan. Apakah saya mengikuti sejauh ini? Petik 2. Ya, Han Suang mengakui dengan cepat. Tapi tidakkah kamu menyadari betapa mustahilnya itu? Pertama-tama, apakah Anda tahu di mana dia dipenjara? Kedua, apakah kekuatannya masih ada di sana? Ketiga, dapatkah Anda menyelamatkannya? Keempat, bahkan jika Anda bisa, akankah para dewa menawarkan dukungan mereka yang teguh? Petik 2. Semua orang tahu dia terkunci di penjara ilahi keabadian. Itu pengetahuan dasar. Kedua, tidak mudah untuk menghilangkan Kaisar Surgawi dari kekuatannya. Anda dapat menyegelnya, tetapi Anda tidak dapat membunuhnya secara langsung, karena ia memiliki token penciptaan dan dilindungi oleh alam semesta. Kecuali jika Dao tertinggi mengambil simbol itu kembali, tidak ada dewa yang bisa membunuhnya. Ketiga, membebaskannya akan sulit, tetapi ada banyak roh baik hati yang berupaya mencapai tujuan itu, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. Keempat, sudah jelas semua orang lebih suka memiliki Kaisar Langit Taiyuan kembali, daripada hidup dalam atmosfer teror dan penindasan yang terus-menerus yang dipaksakan oleh dalang. Selanjutnya, Yang Mulia pasti tahu identitas pelakunya dan akan mengekspos mereka diberi kesempatan. Apakah dia sekarang? Jiang Chen bertanya, terkejut. Tentu saja, Han Suang mengangguk dengan keyakinan. Lalu mengapa dia belum dibungkam? Jiang Chen mengerutkan kening. Aku sudah bilang padamu, tidak mungkin, selama dia diakui oleh Dao tertinggi. Plus, penjara ilahi keabadian bukanlah tempat yang bisa Anda masukkan sesuka hati. Upaya pembunuhan akan mengungkap identitas pelakunya. Petik 2. Itu adalah titik yang dibuat dengan baik oleh tuan muda itu. Dia tetap diam untuk waktu yang lama, lalu menatap sekte itu. Kalau begitu, apa hubungan antara Heavenly Crimson Lake dan penyelamatannya? Han Suang dengan lembut berkata, kamu akhirnya menyentuh inti dari masalah ini. Apa maksudmu? Penjara ilahi keabadian adalah dunianya sendiri yang terpisah. Itu dibentuk oleh unsur-unsur alam dan menganut prinsip-prinsip alam surga. Untuk masuk, seseorang harus membatalkan segel. Tetapi meterai Kaisar Celestial dikabarkan dikelola bersama oleh 7 dewa. Veto dari salah satunya membuat entry menjadi tidak mungkin. Tetapi ada metode yang lebih drastis. Kita bisa menghancurkan fondasi penjara. Maka Kaisar Surgawi akan bisa melarikan diri. Petik 2. Yayasan Penjara. Jiang Chen mengulangi, terpana. Benar, Han Suang mengangguk. 5 elemen merupakan asal-usul penjara. Seperti yang terjadi, ada 5 dunia yang lebih kecil di tepi pesawat Taiyuan. Crimson Waters adalah salah satunya, dan berfungsi sebagai salah satu fondasi penjara. Petik 2. 5 dunia yang lebih rendah. Wahyu ini mengguncang Jiang Chen. Dia belum sepenuhnya yakin, tetapi ini tidak terdengar seperti fabrikasi total. Sek Mistress, apakah ini spekulasi murni? Atau ada bukti? Perbedaan kritis ada di sana. Omong kosong, tentu saja ada. Penatua Zen Junior, saya bersumpah saya berbicara kebenaran mutlak.
Tidak perlu bagimu untuk meragukanku. Han Suang meyakinkan dengan tegas. Sect Mistress, bukan berarti aku memanggilmu untuk dipertanyakan, tetapi bagaimana kamu datang untuk mempelajari informasi rahasia semacam ini? Dia akhirnya menyuarakan keraguannya. Han Suang menjawab, tentu saja saya memiliki sumber saya. Saya juga mendapat dukungan dari God Kings berjudul. Jangan tanya aku siapa mereka, bibirku tertutup. Petik 2. Terguncang, Jiang Chen menjawab, para dewa bergerak di belakang layar. Apakah Anda tahu harga kegagalan? Petik 2. Tentu saja. Sama seperti untuk pendukung Kaisar Celestial lainnya, itu akan menjadi akhir dari jalan bagi setiap konspirator, dari para dewa sampai ke goreng kecil. Petik 2. Apakah kamu tidak takut? Jiang Chen bertanya dengan sedih. Kami tidak akan bergabung jika kami. Semua orang menyadari risiko yang terlibat. Belum lagi, kita semua akan binasa dengan pesawat Taiyuan pada tingkat ini. Hidup tidak akan menyenangkan bagi siapapun. Kami tidak hanya berjuang untuk dunia kami, tetapi juga untuk diri kami sendiri. Petik 2. Matanya jernih. Alih-alih temperamennya yang berani dan galak, dia hanya tampak siap mati untuk tujuannya. Jiang Chen tersentuh oleh kata-kata. Jika benar, wahyu ini akan sangat penting. 5 kata yang lebih sedikit, 5 titik asal. Itu memerlukan setidaknya 5 kelompok di lapangan. Terlalu banyak yang terlibat. Rencananya akan crash dan terbakar pada kesalahan pertama dari salah satu dari Anda, katanya sambil menghela nafas. Kamu benar, itu sebabnya kami telah membuat perhitungan yang akurat sebelumnya untuk memaksimalkan peluang kami. Kami percaya pada kesuksesan kami, karena karma Taiyuan Plain belum habis. Itu artinya kekayaan Kaisar Langit Taiyuan belum berakhir. Petik 2. Jiang Chen terdiam, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Di belakang fasad seorang wanita yang kuat dan bersemangat, dia menyembunyikan tekad baja. Apakah dia pada akhirnya dimahkotai dengan kesuksesan atau tidak, keberaniannya dalam menghadapi kesulitan layak mendapatkan semua kekaguman di dunia. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2349. Ada ketegangan aneh di udara. Jantung Han Suang berdebar kencang. Dia terpaksa membuka rahasianya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu tanggapan Penatua Zen. Dia akan hancur jika Penatua Zen ada hubungannya dengan penjahat yang bertanggung jawab atas kekacauan, dan begitu pula rencananya. Untungnya, para God Kings yang menarik tali akan tetap dalam kegelapan. Kematiannya akan mengganggu rencana keseluruhan, tetapi yang lain akan aman. Akhirnya, Jiang Chen tertawa dan bertepuk tangan. Bawahan ini ingin menyampaikan rasa hormatku yang terdalam, Sect Mistress. Apakah rencana Anda berhasil atau tidak, Anda telah memenangkan kekaguman saya. Jangan khawatir, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Memang akan menjadi prestasi yang luar biasa bagi Anda untuk menyelamatkan Kaisar Langit Taiyuan. Petik 2. Wajah Han Suang cerah. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya, Penatua Zen? Saya katakan kepada Anda bahwa saya ingin seorang Kaisar Langit yang mampu untuk memerintah Taiyuan, jawab Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Kaisar Langit Taiyuan memang kandidat yang paling cocok. Betul. Saya mengatakan bahwa kira-kira 80% perawat umum memiliki keyakinan yang sama. Mereka terlalu takut untuk mengambil sikap dalam situasi seperti itu. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Apakah dasar penjara disembunyikan di dalam tanah terlarang dari Heavenly Crimson Lake? Ya, yang ada di dasar danau, tempat gunung berapi terkubur. Di dalam gunung berapi adalah Vena Roh, salah satu dari 5 terhubung ke penjara ilahi keabadian. Kita tidak harus menghancurkan mereka berlima. Menghancurkan hanya 3 akan membahayakan struktur penjara. 5, dan yang mulia akan bisa berjalan keluar. Petik 2. Betul, 1 Vena Roh yang hancur akan berdampak pada penjara. 2 akan merusak fondasinya. 3 akan merusak strukturnya. 4 akan menghancurkan 80% dari arsitektur. 5 akan runtuh semuanya. Petik 2. Aku tidak berharap kamu begitu berpengetahuan. Wajah Han Suang cerah. Apakah kamu yakin bahwa kamu akan dapat memasuki gunung berapi, Sect Mistress? Tentu saja. Para dewa yang bertanggung jawab telah mempersiapkan diri selama puluhan ribu tahun, memilih orang yang tepat dan meletakkan landasan. Aku yang terpilih untuk berurusan dengan Vena Roh di Heavenly Crimson Lake. Han Suang meledak dengan bangga. Dia jelas merasakan suatu kehormatan besar untuk dipercayakan dengan misi ini. Fakta bahwa ada para dewa di balik layar membuat rencana itu lebih layak. Mereka pasti memberi Anda harta karun level God King, yang seharusnya memudahkan Anda untuk menghancurkan Vena Roh. Namun, itu tidak akan mudah untuk menyelinap ke gunung berapi dari Heavenly Crimson Lake. Kita sudah mempertimbangkan itu juga. Jangan khawatir,
Satu-satunya masalah adalah bagaimana saya akan memasuki halaman terlarang tanpa memberitahu siapapun. Anda tahu seberapa berat penjaga God King di tempat itu. Bahkan saya kesulitan menyelinap masuk. Petik 2. Itulah yang paling membuatnya frustrasi. Jiang Chen tersenyum tipis. Sudah kubilang aku bisa membantu. Mungkin sulit bagi Anda, tetapi tidak bagi saya. Petik 2. Oh. Mata Han Suang menyala karena penasaran. Jiang Chen tidak segera merespons. Kapan kamu berencana untuk menyelinap masuk, Sect Mistress? Selama konferensi God King. Saat itulah pertahanan akan menjadi yang terlemah karena God King Crimson Waters tidak akan ada. Petik 2. Haha, itu bukan cerita lengkapnya, kan? Jiang Chen tersenyum. Ini juga waktu terbaik bagi Anda untuk menyelamatkan Kaisar Langit Taiyuan dan membuat kehadirannya diketahui. Para dewa di balik rencana penyelamatan akan ada di sana untuk mendukung Kaisar Surga, bukan? Petik 2. Han Suang memutar matanya. Kamu tidak pintar. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, bukan? Petik 2. Ini tak diragukan lagi rencana yang bagus. Namun, tidak ada jaminan bahwa itu akan berhasil. Saya khawatir bahwa setelah Yang Mulia diselamatkan, jumlah dewi yang cukup berani untuk mengambil sikap masih akan terbatas. Petik 2. Kamu meremehkan kebijaksanaan mereka. Kebanyakan God Kings mendukung Kaisar Surgawi. Mereka hanya berani tidak menunjukkan dukungan mereka secara terbuka, tetapi kepulangannya akan memberi mereka kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya yakin banyak dari mereka akan mengambil sikap saat itu. Petik 2. Apakah kamu yakin? Kita tahu Taiyuan Plain dan bagaimana para dewa berpikir. Mereka membenci iklim saat ini lebih dari siapapun. Jumlah mereka turun terus-menerus, ditambah dengan penurunan keseluruhan di pesawat. Jika tidak ada yang dilakukan, malapetaka akan menjadi satu-satunya hal yang ditulis di masa depan kita. Para dewa akan mati atau menjadi hantu yang berkeliaran. Itu bukan sesuatu yang orang inginkan, bukan? Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dunia adalah tempat yang lebih baik ketika Kaisar Langit Taiyuan duduk di atas tahta. Betul, Kaisar Langit Taiyuan selalu menjadi pemimpin yang bijaksana. Satu-satunya kesalahan yang pernah dibuatnya adalah menyempurnakan Sun Moon Pill. Bahkan itu adalah tindakan karena cintanya pada putranya, dan dia bersedia meminta pertanggungjawaban untuk itu. Dia jauh lebih baik daripada siapapun yang bertanggung jawab atas kejatuhannya. Petik 2. Han Suang menabrak nada di hati Jiang Chen. Dikatakan dengan baik, Kaisar Langit Taiyuan adalah pria yang paling saya hormati sepanjang hidup saya. Aku akan menjadi yang pertama mendukung kembalinya ke kekuasaan. Petik 2. Antusiasmenya membuat Han Suang senang. Maka tampaknya tujuan kita sejalan, Penatua Zen. Jiang Chen mengangguk sambil tersenyum. Memang, yang kita inginkan persis sama. Persis sama. Apakah Anda pergi ke konferensi God King untuk menyelamatkan Yang Mulia? Han Suang berkedip dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba dia sadar betapa kuatnya penatua muda itu. Pasti ada alasan bagus bagi sosok misterius seperti dia untuk bergabung dengan Finstar Sect. Jiang Chen tersenyum. Izinkan saya untuk menjaga rahasia itu saat ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa kami memiliki tujuan yang sama, dan kami sedang bekerja untuk hal yang sama. Mari kita jalankan rencana kita masing-masing, dan jalan kita akan berakhir persimpangan. Petik 2. Han Suang mengangguk tanpa ragu-ragu. Baiklah. Aku akan berhenti bertanya. Saya kalah taruhan. Sekarang saya sadar Anda lebih kuat dari saya, Penatua Zen. Domain yang Anda buat untuk menjebak saya harus pada level God King. Apakah Anda, Senior God King? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab perlahan, aku akan menjadi cepat atau lambat. Meskipun saya belum menjadi satu, saya tidak takut pada God Kings biasa. Petik 2. Dia tidak melebih-lebihkan. Dengan 4 binatang suci di sisinya, seorang dewa rata-rata tidak akan banyak masalah. Dengan kemajuan yang dia buat dalam mengasimilasi garis keturunan, kultivasinya telah mencapai ketinggian yang mencengangkan, membuatnya menjadi God King setengah langkah. Dia akan segera melewati ambang pintu. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2350. Pengungkapan Han Suang sangat melegakan Jiang Chen. Bukan saja dia tidak akan membahayakan rencananya sendiri, operasinya mungkin sangat bermanfaat baginya. Itu lebih dari yang dia tawar, terutama jika upayanya bisa membuahkan hasil. Bicara tentang waktu yang tepat, dia tidak perlu lagi khawatir tentang penyelamatan ayahnya. Dia bisa meninggalkan itu kepada kelompoknya sementara dia menangani sisanya. Pada waktu yang ditentukan, dia menyelesaikan skor di konferensi God King bersama dengan ayahnya. Tiba-tiba dia merasakan gelombang kepercayaan diri. Di belakang pengaturan Han Suang, ada para dewa yang menarik tali. Tampaknya banyak orang yang menyukai hari-hari kemuliaan Taiyuan dan berusaha untuk secara diam-diam memperbaiki nasib mereka.
Begitu ayahnya dibebaskan, dia tidak akan kekurangan dukungan populer. Dengan masa di belakangnya, yang mustahil akan mungkin terjadi. Mengapa dia digulingkan kembali pada hari itu? Karena rakyatnya telah memunggungi dirinya setelah menyempurnakan Sun Moon Pill. Mereka merasa dia telah melawan kehendak surga. Sedikit hasutan adalah semua dorongan yang diperlukan untuk meyakinkan mereka bahwa kemarahan seperti itu terhadap langit tidak bisa dibiarkan begitu saja. Propaganda berputar di luar kendali dan akhirnya melahirkan kekacauan hari ini. Satu orang saja tidak bisa melawan arus. Momentum semacam itu tidak mungkin dihentikan. Tetapi dinamika telah berubah sejak saat itu. Kaisar Langit Taiyuan telah dihukum untuk waktu yang sangat lama. Apakah kerajaannya berubah menjadi lebih baik? Tidak, jauh dari itu. Orang-orang yang tanggap mulai bertanya-tanya apakah mereka keliru. Mungkin kudeta itu adalah kesalahpahaman raksasa atau bahkan kesalahan. Gelombang opini publik perlahan mengubah nadanya. Banyak bulan kemudian, semua orang bisa dengan mudah menimbang kesengsaraan dunia yang lebih besar saat ini terhadap diri masa lalunya. Tanpa pertanyaan, mereka sekarang setidaknya 10 kali lebih buruk dalam setiap aspek. Kekuatan, lingkungan, keamanan umum, dan kekayaan, kontrasnya sangat jelas. Semuanya relatif. Perbandingan berdampingan membuatnya semakin jelas mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Sebagai perbandingan, pemerintahan Kaisar Langit Taiyuan hanyalah surga di bumi. Kalau dipikir-pikir, apa kekurangannya? Memperbaiki Sun Moon Pill, jadi itu mungkin sedikit dipertanyakan, apalagi. Meskipun ia memiliki keyakinannya sendiri dan pendekatannya sendiri terhadap berbagai hal, tidak ada yang bisa menyangkal telah mengembangkan kekuatan dan kekayaan pesawat. Kekaguman yang diilhaminya meluas sampai ke wilayah-wilayah terdekat, menghalangi kunjungan para perampok planar. Tidak ada kaisar langit tetangga yang berani melawannya. Akibatnya, suara-suara yang mendukungnya menjadi semakin keras. Itu adalah era yang telah melahirkan Han Suang dan rekan-rekannya, mendorong mereka untuk mengubah nasib mereka dengan tangan mereka sendiri. Dipersenjatai dengan janji Jiang Chen, sekte itu mematuhi sumpahnya dan berhenti mengendap-endap di sekitar halaman terlarang danau. Kenapa dia? Ketika dia meyakinkannya dia akan mengalihkan perhatian darinya dan membantunya dengan mudah menyelinap ke dalam wilayah rahasia danau. Dia tidak tahu metode rahasia apa yang disembunyikan Penatua Zen Junior, tetapi pria yang tak dapat diduga mendalam ini akan memenuhi janjinya. Suatu hari, dia datang untuk memberitahunya, Penatua Zen Junior, saya pikir God King Crimson Waters mengawasi saya. Bagi Tuan Muda, berita itu adalah baut dari biru. Bagaimana? Dia bertanya, sedikit gelisah. Dia memanggil saya hari ini dan mengajukan banyak pertanyaan. Saya pikir dia sedang menguji saya. Petik 2. Apa yang kamu katakan padanya? Tidak ada, aku terus berpura-pura. Tapi aku punya perasaan mengomel yang mungkin aku temukan di suatu tempat. Petik 2. Orang bilang dia penguasa adil yang ingin melakukan yang benar oleh rakyatnya. Bahkan jika dia melihat sesuatu, bukankah seharusnya dia terus mencari cara lain? Kecuali dia punya hubungan dengan penjahat, atau penjahat itu sendiri. Petik 2. Itu tampaknya mustahil, jawab Han Suang. Yah, berapa banyak dewa yang tahu tentang rahasia 5 yayasan? Sejujurnya, Yang Mulia Taiyuan dulunya satu-satunya. Kemudian dia pernah menyebutkannya ke God King dengan sengaja. Karena itulah senior ini mencoba merekayasa penyelamatannya. Tidak ada orang lain yang harus menyadarinya, Han Suang menegaskan dengan sangat percaya diri. Kaisar Langit pasti akan memilih sosok yang bisa dipercaya untuk diceritakan. Keberadaan seperti itu pasti akan sangat berat. Lagi pula, bahkan putranya sendiri tidak mengetahui informasi itu. Sang kaisar menyimpannya, hanya memberi petunjuk pada orang-orang yang benar-benar dia butuhkan. Semakin sedikit yang tahu, semakin aman rahasianya. Ketelitian pengaturannya benar-benar indah. Jiang Chen bergumam, ya, jika hanya satu God King yang tahu, tidak perlu terlalu berhati-hati. Lord Crimson Waters mungkin mencurigai Anda merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak akan tahu secara spesifik. Petik 2. Nasihatnya meredakan ketakutan Han Suang. Sebagai pengamat yang tidak memihak, ia memiliki perspektif yang lebih luas dan berkepala dingin. Kamu benar, kecemasanku tidak berdasar. Beruntung saya menjaga akal khas saya dan tidak terlempar dari permainan saya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan pergi dekat danau kecuali itu perlu. Sudah kubilang, aku akan membawamu ke ranah rahasia. Percayalah, saya bisa melakukannya. Tidak akan ada komplikasi. Petik 2. Melihat ketulusan dan gravitasinya, sekte itu setuju dengan anggukan. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Selama beberapa dekade berikutnya, saya akan berbaring rendah dan tetap berkultivasi. Petik 2. Sebuah suara di luar tiba-tiba menyela mereka. Apakah Penatua Finstar Zen Junior hadir? Anda dengan ini dipanggil oleh Lord Crimson Waters.
Mohon laporkan ke rumah God King secepatnya. Petik 2. Jiang Chen dan Han Suang saling memandang, sedikit terkejut. Panggilan. Han Suang meringis, tetapi tuan muda itu tetap tidak bisa bergerak. Tidak apa-apa, aku akan pergi, ini kesempatan bagus untuk melihat di mana dia berdiri. Petik 2. Pada levelnya saat ini, dia tidak takut pada God King itu. Bahkan, dengan bantuan dari 4 binatang suci, dia mungkin memiliki kekuatan atas, jadi dia memberanikan diri tanpa rasa takut ke dalam perut binatang itu. Sovereign of the Three Realms, chapter 2351. Itu bukan pertama kalinya Jiang Chen di rumah God King. Kali ini, ia ditunjukkan ke lokasi yang berbeda untuk wawancara pribadi. Seorang petugas membawanya ke jantung rumah. Dia tetap tidak gugup bahkan dalam menghadapi panggilan yang tidak diketahui. Di dalam, ia mencapai taman belakang di ujung gang kecil. Penatua Zen Junior, ini sejauh yang saya bisa. Halaman pribadi tuanku tepat di depan Anda, tetapi tanpa izin tegasnya, bahkan kita tidak diizinkan masuk. Petik 2. Jiang Chen tersenyum lembut. Terima kasih atas masalahnya. Dia memberi hormat kepada pembimbingnya, mendorong membuka pintu melengkung dan berjalan masuk. Tinggi dan kokoh, God King itu berdiri di depan sebuah danau, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Penatua Zen Junior, Lord Crimson Waters menyapa dengan suara yang jelas, tersenyum tipis ketika dia mendengar langkah kaki pemuda itu. Salam untuk tuanku. Jiang Chen menangkupkan tinjunya di awal penghormatan, karena cocok untuk seseorang dengan status lebih rendah. Jangan berdiri di atas upacara. Penatua Zen Junior, lihatlah danau ini. Ini sehalus cermin, tetapi batu sederhana yang dilemparkan secara acak dapat menghancurkan ketenangannya. Bukankah itu mengubahnya menjadi merusak pemandangan? Dengan senyum lembut, God King itu menendang tanah dan mengirim kerikil ke dalam air, dengan kasar menggambar riak-riak di permukaan. Membaca yang tersirat, Jiang Chen juga tersenyum. Danau itu cukup dalam, itu memang gambaran ketenangan, tapi siapa yang tahu apa yang mengintai di bawah permukaan? Ketika arus bawah menjadi terlalu kuat, bukankah mereka akan menyebabkan pusaran yang bahkan lebih destruktif? Petik 2. Dia belum tahu apa yang disinggung si God King, jadi dia menjawab dengan gayanya sendiri. Lord Crimson Waters tertawa keras, matanya berkedip. Kata baik, ayo masuk, duduk. Raja ini tidak melupakan prestasi Anda selama kompetisi. Saya ingin mengobrol dengan Anda, tetapi saya terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Berpikir butuh bertahun-tahun untuk menemukan peluang. Petik 2. Jiang Chen membungkuk. Aku bersyukur atas pertimbanganmu, tuanku. Sejujurnya, dia lebih suka tidak menarik perhatian tokoh terkenal seperti God King. Karena dia belum dipanggil untuk pembicaraan cuaca kosong, dia dengan sabar menunggu tuan rumahnya memulai pembicaraan. Pria yang lebih tua bermain-main dengan cangkir anggurnya sebelum tiba-tiba menyebutkan, agak disayangkan seseorang dari hadiah bawaanmu terjebak di Finstar. Saya selalu mencari bakat, bagaimana kalau Anda bergabung dengan rumah saya dan bekerja untuk saya? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Upaya perburuan terang-terangan keluar dari bidang kiri. Terkejut, Jiang Chen bergumam, saya merasa terhormat dengan hormat Anda, tuanku, tetapi saya telah memberikan kata-kata saya kepada Sektoris Han. Saya tidak bisa meninggalkan Finstar dalam 60 tahun ke depan. Meski rela, tangan saya terikat. Saya mohon maaf. Petik 2. Penatua Zen Junior, Anda tampaknya tidak rela. Jauh dari itu, sebenarnya. Kamu nampak seperti lebih suka mengunci kesempatan pertama yang kamu dapatkan. Petik 2. Pria yang lebih tua itu terdengar agak jengkel, namun tetap ramah. Jiang Chen tersenyum kecut. Tentunya kamu bercanda. Di Crimson Waters, apalagi yang bisa lebih menarik? Petik 2. Apakah begitu? God King itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan, seolah memindai pikiran terdalamnya. Dengan tenang, tuan muda itu mengangguk. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. God King itu mendesah pelan. Selama bertahun-tahun, aku sudah mencoba yang terbaik untuk memerintah Crimson Waters Minor. Tidak peduli gangguan di tempat lain, saya hanya berharap agar dunia ini tetap tidak terganggu oleh pengaruh eksternal. Tapi itu semua hanya angan-angan. Bagaimana dunia yang lebih kecil sepele tidak bisa diguncang keributan zaman kita? Petik 2. Meskipun dimaksudkan untuk tamunya, Lord Crimson Waters juga tampaknya berpikir keras. Kemana dia pergi dengan ini? Jiang Chen tidak mendahului dirinya sendiri. Dia hanya mengangguk dan tetap diam. Penatua Zen Junior, menurutmu berapa lama hari-hari damai ini akan bertahan? Tanya God King itu, seolah menguji tuan muda itu. Yang terakhir berpikir sejenak. Tuanku, adakah yang bisa bertahan selamanya? Mari kita ambil pesawat Taiyuan sebagai contoh. Selama beberapa ratus ribu tahun terakhir, ia senantiasa berada dalam belas kasihan perubahan-perubahan penting.
Untuk menjaga stabilitas di Crimson Waters sudah merupakan prestasi tersendiri. Tuanku, pengabdianmu pada domainmu sudah terkenal. Masalah mungkin mengintai di Cakrawala, tapi itu bukan salahmu. Seorang pria tidak bisa bertarung melawan takdir. Petik 2. Lord Crimson Waters menghela napas, ekspresinya agak suram. Jadi Anda tidak berpikir perdamaian akan bertahan lama, saya menduga. Jiang Chen menarik wajahnya. Aku belum lama kembali, tetapi dari apa yang bisa kukatakan, Kaisar Surgawi telah sering saling menggantikan. Volatilitas seperti itu tidak bisa tidak menghasilkan perubahan cepat atau lambat. Tuanku, jauh dari saya untuk menjadi penakut, tetapi saya tidak terlalu optimis tentang Taiyuan. Petik 2. Kata-katanya jelas tidak mewakili pikiran batinnya. Mereka hanya dimaksudkan untuk memancing keluar posisi God King itu. Benar saja, yang terakhir itu terlihat robek. Dia mungkin setuju dengan pernyataan Jiang Chen, tetapi mengingat statusnya, dia tidak bisa mengakuinya dengan keras. Apakah itu pendapat pribadi kamu? Atau apakah Anda berbicara untuk sekte Anda? Dia tiba-tiba berdatangan. Sekte Finstar. Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Tuanku, Anda tentu sadar saya belum bergabung cukup lama untuk membentuk keterikatan yang mendalam. Saya secara alami belum membahas topik sensitif semacam itu dengan anggota sekte saya. Petik 2. Suatu kebohongan yang terang-terangan, tetapi dia sama sekali tidak merasa bersalah. Bagaimana dengan sekt Mistress Han? God King itu bertanya-tanya. Bahkan dia, pria muda itu menanggapi dengan tegas. God King itu terkekeh. Alih-alih melanjutkan jalan itu, ia mengangkat topik lain. Kudengar kau punya paman yang agak sulit ditangkap. Mengapa begitu sulit melihatnya? Petik 2. Dia telah menjadi pengembara seumur hidupnya, jadi dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dia ada di luar sana bermain di suatu tempat, tetapi untuk kehidupan saya tidak bisa memberitahu Anda di mana, balas tuan muda itu dengan bibirnya yang kecut. God King itu menghela nafas lagi. Suasana berubah sedikit menyesakkan, sampai desahan akhirnya memecah keheningan panjang. Penatua Zen Junior, Anda mungkin tidak sadar saya sangat mengagumi Anda. Saya tidak membenci Anda, saya jamin. Beberapa hal yang mungkin sulit Anda percayai. Bahkan, saya memanggil Anda ke sini untuk mengevaluasi Anda untuk tujuan tertentu. Petik 2. Apa? Jiang Chen berkedip. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2352. Jiang Chen belum tahu mengapa dia dipanggil. Cukup untuk mengoceh tentang hal-hal sepele ini. Tentunya Lord Crimson Waters tidak bosan. Raja ini menilai apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi penggantiku. Deklarasi meledak di telinga Jiang Chen seperti petir. Penerus, dari mana tiba-tiba ini muncul? Sejauh ini dia hanya memiliki sedikit berurusan dengan God King. Dia menjawab dengan terbata-bata, mencari kata-kata yang tepat. Tuanku, junior ini tidak pernah berinteraksi langsung dengan Anda sebelum hari ini. Anda tentu tidak bisa memiliki kesan sedalam itu pada saya, jadi saya tidak bisa membuat kepala atau ekor dari ini. Petik 2. Ada sesuatu yang disebut afinitas pada pandangan pertama. Anda mungkin melihat seseorang seumur hidup dan tidak merasakan apa-apa, tetapi merasakan kekerabatan saat Anda menatap orang berikutnya. Penatua Zen Junior, siapapun yang mencapai tingkat God King cenderung memiliki beberapa proses pemikiran yang aneh. Petik 2. Itu masuk akal ketika Jiang Chen memikirkannya. Lord Crimson Waters terkekeh karena kurangnya tanggapan. Apa, Anda tidak menunjukkan banyak reaksi, meskipun ini pasti kejutan besar. Petik 2. Jiang Chen mengangkat alis bingung. Reaksi macam apa yang diinginkan tuanku? Aku hanya ingin mendengar pikiranmu. Tuan muda mengangkat bahu dan membalas dengan pertanyaannya sendiri. Tuanku, Anda berada di puncak hidup Anda sementara Crimson Waters berkembang dan damai. Bukankah terlalu dini untuk berbicara tentang seorang penerus? Petik 2. Siapa tahu, God King itu terkekeh. Segalanya mungkin tidak akan sama setelah konferensi God King. Itu selalu ide yang baik untuk merencanakan hari hujan. Petik 2. Sepertinya sedikit berlebihan. Tuan muda tertawa. Tidak begitu. Kabarnya, ada gerakan tertentu yang mengusulkan agar kami mengubah nama Taiyuan di konferensi. Entah itu perubahan dinasti atau kematian kita semua. Tidak ada jalan tengah. Petik 2. Perubahan nama. Meskipun dia sudah mendengar berita gembira ini, Jiang Chen pura-pura heran. Bukankah itu akan membuang berkat pesawat? Bukankah mereka takut ditolak oleh dao tertinggi dan menyebabkan malapetaka? Petik 2. Seperti yang Anda katakan, ada orang-orang gila di luar sana. God King itu menghela nafas. Apakah kamu mengerti sekarang mengapa aku terburu-buru? Jiang Chen tersenyum. Jika demikian, bukankah itu membuang semua tekanan pada saya? Tepat. Itu sebabnya aku ingin melihat apakah tekad dan karismu sesuai dengan tugas. God King itu tersenyum lembut. Jiang Chen tetap diam.
Karisma atau bukan karisma, dia tidak terlalu tertarik untuk memerintah dunia yang lebih rendah. Dia memiliki tujuan sendiri untuk cenderung. Crimson Waters Minor hanyalah langkah lain dalam perjalanannya. God King itu menghela nafas, membaca jawabannya dari genggamannya. Berpikir mantel penguasa dunia yang lebih rendah akan sangat menarik saat ini. Tampaknya pesawat ini memang tidak bisa ditebus. Saya awalnya berpikir generasi yang lebih tua telah kehilangan keberanian untuk berubah, kehilangan dorongan untuk mendorong ide-ide mereka ke depan. Saya pikir anak-anak muda dapat mengambil obor, tetapi tampaknya Anda bahkan bimbang dalam menghadapi tanggung jawab. Apakah Taiyan Plain benar-benar di ujung jalan? Petik 2. Nada bicara God King itu adalah kesedihan murni. Jiang Chen terkejut. Dia mengira God King Crimson Waters orang yang dikumpulkan, bukan orang yang begitu sedih di depan orang lain. Apakah pria itu kehilangan keberaniannya ketika tekanan konferensi yang akan datang mulai membebani dirinya? Tuan muda itu mendesak, sejak dahulu kala, selalu ada kemunduran tertentu sebelum karma berjalan. Takdir masih memiliki rencana untuk Taiyuan. Petik 2. Oh, apakah Anda yakin? Tanya si God King. Aku dengar Kaisar Langit Taiyuan belum mati, jadi nasib pesawatnya hidup bersamanya. Atau setidaknya sampai dia meninggal dan token penciptaannya diambil oleh Dao tertinggi. Token dan berkah dari alam semesta yang dianugerahkannya adalah landasan keberuntungan pesawat. Dengan kata lain, yang terakhir ini terkait erat dengan Kaisar Celestial. Yang mulia Taiyuan hanya berada di tempat yang canggung, karenanya atmosfer menindas di wilayahnya. Tapi ada harapan selama dia hidup. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya God King mendengar argumen ini, tetapi tidak ada yang pernah mengedepankannya secara langsung dan tajam, apalagi penjelasan logis tentang nasib dan karma. Nasib dunia yang lebih besar bergantung pada Kaisar Celestialnya. Tapi saat ini, penguasa Taiyuan yang sah sedang pergi sementara semua jenis Kaisar palsu mencoba sepatunya. Penghujatan dan bita semacam itu tentu saja membawa sial bagi dunia. Itu adalah hukuman dari Dao tertinggi karena berdosa terhadap penguasa sejati mereka. Lord Crimson Waters memandang pemuda itu. Dia tiba-tiba merasa ada yang lebih dari dirinya daripada bertemu mata. Sia-sia baginya untuk menjadi sesepuh Finstar. Penatua Zen Junior, wawasan Anda sama dengan setidaknya tentang God King. Melihatmu seorang sesepuh belaka dari sekte yang tidak penting membuatku merobek rambutku dengan putus asa. Petik 2. Tuanku, statusnya hanya sementara seperti awan. Yang penting adalah saya tetap jujur pada diri saya sendiri. Saya memiliki perjanjian dengan Sektoris Han, jadi saya akan mematuhinya. Petik 2. Baik, dalam 60 tahun, saya berharap bahwa saya masih hidup dan dalam posisi untuk membuat tawaran yang sama. God King tersenyum mencela diri sendiri saat dia mengangkat cangkir tehnya. Penatua Zen Junior, aku tidak akan melihatmu keluar. Katanya, menandakan akhir pembicaraan. Jiang Chen berdiri. Junior ini mengucapkan selamat tinggal pada tuanku. Semua ketegangannya lenyap begitu dia keluar dari mansion. Perjalanannya terbukti bermanfaat. Paling tidak, dia menanam benih di benak sang dewa. Satu-satunya jalan keluar adalah mendukung Kaisar Langit Taiyuan. Semua pilihan lain mengarah pada jalan buntu. Jika God King itu menyadari kebenaran sederhana ini, maka teman-temannya yang God King juga akan mendukungnya dan bertarung dengan pertarungan yang baik. Itu akan menjadi penguatan terbaik untuk tujuan Kaisar Celestial. Bagi Jiang Chen, itu adalah hasil yang paling diinginkan. Dia tidak bisa menunggu. Dia benar-benar menantikan dimulainya konferensi. Taiyuan masih diselimuti miasma gelap, tetapi paling tidak, banyak yang sadar dan berangkat untuk menghilangkan kabut. Dan setelah gelap, fajar menyingsing. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2353. Han Suang meminta akun terperinci saat Jiang Chen kembali. Tuan muda dengan tenang wajib, menceritakan pertemuan itu dengan penuh detail. Suara dan wajahnya mengkhianati kesadaran dirinya. Penatua Zen Junior, saya agak tersanjung Anda menolak lamarannya demi saya. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Kau salahkan dirimu karena begitu memesona. Hah, jangan beri aku itu. Saya tahu kita memiliki tujuan yang sama dalam pikiran, jadi keluarlah dengan itu. Karena menjadi God King yang berjudul tidak cukup baik untuk Anda jelas bertujuan lebih tinggi. Apakah saya benar? Jiang Chen tertawa. Aku bilang bahwa kita hanya menjelajahi jalan yang berbeda untuk tujuan yang sama. Jalan kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Petik 2. Aku akan menunggu. Han Suang tersenyum senang. Tawa gemilang Jiang Huang tiba-tiba datang dari luar tempat tuan muda. Bertemu dengan sekretaris saat aku pergi. Si kecil, aku tidak mematokmu untuk tipe itu. Sepertinya aku memilih waktu yang buruk untuk kembali. Petik 2. Wajah memerah yang jarang merayap naik ke pipi Han Suang saat dia dengan lembut menegurnya. Penatua Zen Senior, Anda menjalani kehidupan yang cukup baik, bukan?
Anda hampir tidak pernah menginjakkan kaki di sekte setelah kompetisi. Tidakkah kamu pikir kamu telah mengambilnya terlalu mudah? Petik 2. Hahaha, Sek Mistress, kamu seharusnya melihatnya memiliki satu mulut lebih sedikit untuk diberi makan. Saya mengorbankan diri saya sehingga Anda dapat menghemat uang. Selain itu, bagaimana kamu akan melanjutkan dengan si kecil jika aku ada di sini? Petik 2. Jiang Huan melenggang masuk, menarik wajah untuk efek dramatis. Anda sudah mengenakan pakaian Anda kembali. Cek tes, ini bukan pertama kalinya kamu bisa secepat itu. Cukup berpengalaman bukan? Petik 2. Berpengalaman pantatmu. Han Suang melotot padanya sebelum berjingkrak di awan parfum. Jangan terburu-buru pergi. Aku tidak akan terlihat, aku janji. Petik 2. Meskipun hati nuraninya jelas, Han Suang melarikan diri seolah-olah dia bersalah. Lepas landas seperti angin sebelum penatua Zen Senior dapat menyeretnya kembali. Melihat sosoknya menghilang, Jiang Huan melirik Jiang Chen dengan senyum ambigu. Tuan muda, jangan bilang ada sesuatu yang benar-benar berperan di sini. Jiang Chen mendengus, bagaimana menurutmu? Aku tidak yakin. Tuan muda, saya tahu Anda memiliki standar tinggi, tetapi saya dapat mengatakan bahwa ia masih perawan. Petik 2. Jatuhkan omong kosong. Di mana Anda bermain-main akhir-akhir ini? Jiang Chen bertanya sedikit kesal. Apa maksudmu, main-main? Jiang Huan memprotes. Aku sudah berkeringat darah dan air mata demi kamu. Taiyuan berantakan saat ini, biarkan aku memberitahumu. Anda tidak tahu setengahnya. Banyak God Kings berencana untuk menutup diri hingga konferensi. Teror berkuasa. Semua orang gemetaran dengan sepatu bot mereka. Takut mereka akan menjadi yang berikutnya untuk bertemu pembuat mereka. Petik 2. Sudah seburuk itu. Jiang Chen berseru kaget. Aku tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Itu mengingatkan saya, bagaimana asimilasi garis keturunan Anda sejauh ini. Petik 2. Sudah lebih dari 80% dilakukan. Saya harus selesai tepat waktu untuk konferensi. Tuan muda itu sangat percaya diri. Luar biasa, luar biasa. Mata Jiang Huan bersinar terang. Jika itu selesai pada saat kamu mencapai God King, token penciptaan pasti akan mengakui kamu sebagai tuan barunya. Ketika saatnya tiba, pesawat Taiyuan benar-benar akan kembali ke Jiang's. Petik 2. Sebagai pengikut dekat Kaisar Langit Taiyuan, Jiang Huan telah lama menunggu hari itu datang. Jiang Chen tersenyum. Berita baiknya tidak berhenti di sini. Apalagi yang ada di sana. Tuan muda menceritakan semua yang terjadi saat Jiang Huan keluar, memukau yang terakhir tanpa akhir. Gadis itu memiliki tulang punggung yang kuat pada dirinya. Saya telah membuat terang sekretaris kita. Sepertinya aku tidak bisa bercanda lagi atas biayanya. Kekaguman Jiang Huan sangat menyentuh hati dan dia memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat padanya di masa depan. Ya, dia benar-benar sesuatu yang lain. Paman, jika dia menemukan kesuksesan, itu akan menjadi panah di gemetar kita. Dengan bantuan ayah saya yakin kita akan menghabisi penjahat kita dan mengambil kembali kendali Taiyuan Plain. Petik 2. Jiang Huan mengangguk, sama-sama ringan. Persis. Saya selalu tahu Anda akan menemukan jalan. Semua orang sekarang berharap kembalinya yang mulia. Segera, semua orang akan menyadari betapa besar kesalahan yang telah mereka buat untuk menggulingkannya sejak awal. Petik 2. Kamu benar. Bahkan tokoh-tokoh seperti God King Crimson Waters mengekspresikan penyesalan. Petik 2. Lord Crimson Waters menonjol sebagai salah satu tokoh paling terkemuka di Taiyuan. Memenangkan seseorang dengan status setinggi dia akan melakukan keajaiban untuk dukungan populer. Petik 2. Jiang Chen menyatakan dengan tegas, mari kita lihat kartu apa yang telah ditinggalkan musuh kita. Saya hanya punya satu kekhawatiran, bahwa dia mungkin terlalu kuat. Jika dia benar-benar pada level menciptakan pesawatnya sendiri, kita akan berada dalam pertarungan yang sulit. Petik 2. Terus, jangan lupa, Anda akan dipersenjatai dengan token penciptaan. Bahkan sebagai God King baru, Anda akan berdiri di atas rekan-rekan Anda, dan itu tanpa memperhitungkan garis keturunan binatang suci. Anda juga akan memiliki kekuatan untuk membentuk pesawat sendiri. Milikilah iman, Tuan Muda. Ketika saatnya tiba, superioritas Anda akan luar biasa. Siapapun yang menghalangi jalanmu akan dibantai. Petik 2. Iya, Jiang Chen mengangguk serius. Baik itu dewa atau setan, tidak ada yang akan menghentikanku. Kata-katanya penuh dengan semangat juang. Itu bukan komentar yang tidak langsung. Apa yang terbentang di depan adalah bentrokan kekuasaan dan takdir, pertempuran proporsi karma. Seluruh dunia dipertaruhkan. Bagi yang menang akan pergi rampasan, dan kutukan untuk selamanya bagi yang kalah. Dalam konfrontasi yang ditakdirkan seperti itu, yang paling berani selalu keluar di atas. Jadi Goya adalah keluar dari pertanyaan. Seluruh wujudnya terfokus pada melihat konflik hingga akhir.
Beberapa dekade perlahan berlalu. Setiap hari, Jiang Chen bekerja mengintegrasikan garis keturunan binatang buas dengan miliknya. Kemajuannya lambat, tetapi dia bisa melihat cahaya yang tak terhindarkan di ujung terowongan. Butuh waktu 30 tahun untuk asimilasi mencapai 90%, dan 30 tahun lagi untuk darah dalam nadinya untuk menyelesaikan proses, akhirnya mengintegrasikan ke dalam satu keseluruhan yang membawanya satu langkah lebih dekat ke Dao tertinggi. Jiang Chen membuka matanya, lapisan tipis yang memisahkannya dari dunia God King hampir bisa diraba. Dia bisa melubangi itu kapanpun dia ingin akhirnya mencapai tujuannya. Persiapan untuk konferensi juga berada di tahap akhir. Di Finstar, Penatua Ge dan Penatua Su sudah memimpikannya audiensi yang akan datang dengan Kaisar Celestial. Adapun Han Suang, dia menunggu dia muncul dari budidaya pintu tertutup dengan tidak sabar gelisah. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa hidupin tombol lonceng, biar kamu mendapat video terbaru yang tentu sangat keren. Dan kamu harus subscribe. Terima kasih, ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye. Jangan lupa untuk beristirahat.